Lihat, ini kuahnya cakep banget ya. Jadi kalau dibilang sayur asam pedas, dia tidak ada minyak sama sekali. Kalau dibilang ikan lempah kuning, bumbunya aku tumis. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak satu menu yang biasanya menu ini bakal jadi perdebatan. Ada yang bilang, aku asli kampung sini, aku orang sini, aku masak biasa begini, aku begono, begono, sampai pusing. Jadi, kali ini aku mau masak ikan bandeng. Ini ikan bandeng. Dengan nanas, dengan bumbu kuning khas Bangka. Nah, biasanya ada yang bilang ini adalah ikan lempah. Ada juga yang bilang ini ikan asam pedas. Nah, sebelum kita memulainya, kita mau siapin bumbu-bumbunya dulu. Walaupun chefnya abal-abal, tapi berbagi resep dengan sepenuh hati. Pertama-tama kita mau siapkan dulu cabai-cabean. Ini aku gunakan cabai keriting sebanyak 10 biji. Padahal bijinya lebih dari 10 ya. 10 buah cabai keriting merah. Ini beratnya sekitar 50 gram. Kita potong-potong dulu. Aku juga gunakan cabai rawit sebanyak 10 biji. Untuk banyaknya cabai ini disesuaikan dengan selera masing-masing sahabatku. Kalau doyan pedas seperti aku, boleh banyak-banyakin cabainya. Tapi kalian yang nggak kuat pedas, cabai rawitnya boleh di skip. Cabai rawitnya sama, kita potong-potong juga. Kemudian aku juga gunakan bawang merah 7 butir. Ini sekitar 50 gram. Aku iris-iris dulu seperti ini. Aku juga gunakan bawang putih sebanyak 2 siung. Ini beratnya sekitar 20 gram. Kita potong juga. Selanjutnya ada lengkuas. Semua bahan-bahan ini sudah aku cuci bersih sahabatku. Lengkuasnya sekitar 30 gram. Selanjutnya ada kunyit sekitar 10 gram. Kemudian ada kemiri 3 butir. Kemirinya ini sudah aku sangrai sebelumnya. Dan aku juga menggunakan serai sebanyak 3 batang. Pakai daun jeruk 5 lembar, daun salam 5 lembar. Aku juga tambahkan dengan terasi panggang, juga 1 buah tomat merah. Kita mau panaskan minyak. Kita mau tumis dulu bumbunya. Jadi aku lebih suka bumbunya ini ditumis dengan kondisi kasar seperti ini. Supaya nanti kuahnya ini nggak terlalu berminyak gitu. Karena kalau aku tumis setelah di blender, itu akan membutuhkan banyak minyak. Jadi kalau kayak gini kita tumis bumbunya sampai wangi, nanti minyaknya nggak kita gunakan. Jadi kalau di Bangka itu masakan seperti ini, ada yang namanya lempah kuning, ada yang namanya asam pedas, ada juga yang namanya pindang. Nah, aku jelaskan sedikit ya, kalau salah jangan diomelin. Kalau lempah kuning dan pindang, biasanya bumbunya tuh nggak ditumis. Kalau bumbunya ditumis seperti ini namanya asam pedas. Gitu ya. Nah, jadi terserah sahabatku mau namakan ini lempah kuning atau asam pedas, mau ditumis atau tidak, kembalikan lagi kepada selera masing-masing. Biasanya suka ada yang komen, aku asli orang Bangka, aku orang Sungai Liat, aku orang Jebus,
Aku orang Belinyu, aku orang Pangkal Pinang, orang Petaling. Ini bumbunya udah harum banget nih sahabatku. Jadi aku pengennya bumbunya nih dimatengin kayak gini supaya bumbunya lebih keluar aromanya. Dan ini sudah cukup mateng. Kita matikan kompor. Kita pindahin ke mangkok aja biar cepet adem. Semua bumbu yang ditumis ini akan kita haluskan kecuali daun jeruk dan daun salam. Kita tambahkan dengan sedikit air. Dan akan kita blender sampai halus. Sahabatku, aku punya tips untuk menggunakan hand blender ini. Jadi ini ngeblendernya jangan diangkat-angkat ya. Kalau diangkat-angkat akan nyembur ke mana-mana. Cukup begini aja. Jadi agak kita miring-miringkan gini supaya yang kasarnya tuh bisa masuk ke mata pisau. Seperti ini ya. Kalau kita angkat begini, ini bakal seperti baling-baling perahu gitu ya. Bakal nyembur kemana-mana. Lihat pusarannya ya sahabatku. Bisa juga mangkoknya dimiringin seperti ini. Aku hampir lupa masukkan terasi panggang. Terasinya ini sudah dipanggang sahabatku, sudah harum banget. Jadi nggak aku tumis tadi. Dan ini adalah salah satu hand blender favorit aku. Ini simple banget. Jadi kalau kita mau cuci, cukup diputar seperti ini. Cukup cuci bagian ininya saja. Jadi nggak perlu repot-repot cuci satu paket blender gitu ya. Dia satu setnya tuh seperti ini ya sahabatku. Ada whisker. Jadi kalau mau kocok-kocok telur bisa pakai whiskernya. Atau mau chopper, nah ini bisa choppernya juga. Dan kalau sudah digunakan, ini tinggal dicangklongin seperti ini. Tuh ya. Nggak akan hilang kemana-mana. Nggak usah tanya tetangga dia ada di mana. Yang satunya lagi dicuci. Dan ini tipenya IL215S. Selanjutnya aku juga mau potong-potong buah tomat. Ini buah tomatnya udah ranum banget. Karena aku beli buah tomat ini udah beberapa hari. Tomat ini mau ditumis boleh, mau ditaruh setelah mateng juga boleh. Aku juga tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Bagi sahabatku yang mau pakai air asam jawa juga boleh ya. Tapi aku lebih suka menggunakan perasan jeruk nipis. Karena terkadang kalau pakai air asam jawa, sesekali tuh suka ada yang hitam asam jawanya. Sehingga membuat kuahnya ini menjadi kotor, menjadi gelap. Kita peras dulu jeruk nipisnya ini. Jadi kalau aku masak, aku suka disiap-siapin dulu keperluannya. Supaya nanti nggak kerepotan gitu. Selanjutnya aku mau didihkan air. Ini aku gunakan sekitar 1,5 liter. 1,5 liter airnya. Sambil menunggu airnya mendidih, kita mau kupas nanas. Sahabatku lihat, pisau aku tajam banget ya. Jadi kalau kita mau tahu pisau ini tajam atau tidak, kita buktikan dengan cara mengupas nanas. Padahal pisau ini jarang banget aku asah sahabatku. Kita trim dulu nanasnya supaya yang hitam-hitamnya ini hilang. Ini namanya mata nanas. Setelah itu baru kita buang matanya seperti ini. Tinggal ikutin aja garisnya ya sahabatku. Jadi arahnya tuh ada yang ke kiri, ada yang ke kanan mata nanas ini. Sudah rapi kan sahabatku?
Kita potong-potong nanasnya ini supaya tidak keras. Bagian tengahnya aku buang. Jadi kita potong nanasnya ini sesuaikan dengan jalur mata nanasnya ya sahabatku, supaya rapi. Airnya sudah mendidih, kita mau masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Lihat sahabatku, warna kuahnya kuning, cakep, tapi nggak berminyak. Kita mau masukkan potongan nanas. Masukkan daun-daunan yang sudah kita tumis tadi. Masukkan potongan ikan bandeng. Dan ada tips lagi sahabatku, kalau bersihin ikan bandeng, katanya bagian lemaknya ini nggak boleh dibuang. Ini kalau dibuang rasanya kurang enak. Begitu kata nenek-nenek yang suka masak ikan bandeng. Langsung aja kita masukkan potongan tomatnya. Pakaiin garam, kasih micin, kasih gula pasir. Ini akan kita masak sampai ikannya mateng. Jadi aku sendiri tuh rada takut mau menyebut lauk kali ini ikan lempah kuning atau ikan asam pedas pakai nanas. Nah, nanti kalian komen ya, kira-kira cocoknya ini apa namanya ini. Jadi sebetulnya memasak itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, walaupun saya orang Bangka, saya udah lama nggak tinggal di Bangka, mungkin berbeda cara masaknya. Tapi yang penting hasil akhirnya bisa dinikmati. Dan aku menggunakan casserole pan. Ini namanya granite cookware set dari Idea Life. Ini pancinya cakep banget. Kalau kita beli satu set, kita mendapatkan casserole pan, dapat fry pan yang aku gunakan untuk tumis bumbu tadi, dan ada woknya. Kalau beli satu set, dia sudah dapat bonus ladle dan spatula. Dan coatingannya ini bagus banget karena dia sudah di coating dengan Greblon dari Jerman. Bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Kuahnya sudah mendidih, kita masukkan perasan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis dimasukkan terakhir ya sahabatku, supaya daging-daging tidak menjadi keras. Kalau dimasukkan di awal, ada sebagian masakan dia jadi keras, nggak jadi mateng, gitu ya. Dan kalau masak ikan ini, nggak usah kelamaan kita ngegodoknya. Asal ikannya mateng, udah boleh dimatikan kompornya. Lihat sahabatku, ini sudah blebek-blebek, artinya ikannya sudah mateng, dan kita matikan kompornya. Lihat, ini kuahnya cakep banget ya. Jadi kalau dibilang sayur asam pedas, dia tidak ada minyak sama sekali. Kalau dibilang ikan lempah kuning, bumbunya aku tumis. Jadi sejujurnya, aku rada takut bilang ini lempah. Karena takutnya nanti tiba-tiba ada orang ngomong gini, kami dek suah dek masak lempah ditumis bumbunya. Mana ada, kami asli orang kampung sini, kami asli kampung sana, kami dari daerah sini, kami daerah sana. Tapi kalau aku bilang masakan satu ini, dia bisa ke sana, bisa ke sini ya sahabatku. Mau kamu bilang ini lempah kuning, masih masuk. Mau dibilang ini adalah asam pedas, juga boleh. Tapi lebih ke lempah kuning sih sebenarnya. Karena ini kuahnya banyak, hanya bedanya ini bumbunya aku tumis. Itu aja kok. Kita mau cobain seperti apa rasanya. Kalau makan ikan kuning gini, aku paling suka nanasnya. Pakai nanas. Oh my god, enak banget.
Jadi dengan bumbu yang ditumis ini, dia tuh nggak bau langu sama sekali. Bumbunya tuh lebih wangi. Tuh ya, jadi kalau seruput kuahnya tuh beneran cakep banget rasanya. Enak banget. Jadi ini bisa disebut ikan lempah kuning atau ikan asam pedas. Nanti komen ya. Masak. Jangan lupa subscribe.